Ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmat-nikmatnya yang banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan aktivitas yang positif, yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di antara aktivitas itu adalah pada hari ini kita bersama-sama membaca tafsir Al-Jalalain. Hari ini sampai kita mulai dari ayat 100 dari surat Al-Isra di juz 15. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kanal insanu qatura. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua orang, termasuk kepada khususnya orang-orang yang beriman. Dikatakan ini berkaitan dengan manusia itu sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Bahkan seandainya manusia diberi apa-apa, diberi banyak hal oleh Allah, niscaya mereka ada sifat bakhilnya. Memang manusia itu tidak pernah puas ya. Laukana libni Adam wadiyani labtagha salisan. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, seandainya manusia ini diberi 2 lembah, niscaya dia akan mencari lembah yang ketiga. Jadi diberi 1 minta 2, diberi 2 minta 3. Begitulah manusia itu. Maka sifat bakhil, sifat tidak puas ini selalu melekat di dalam diri manusia. Diibaratkan, dibahasakan di sini, kul dawuhna sira Muhammad, lau antum lamun utahi sira kabeh iku tamlikuna miliki sapa sira kabeh, menguasai khazaina rahmati rabbi, ing pira-pira perbendaharaane rahmate pangeran ingsun, minar rizki ya, berupa rizki, wal matori dan hujan. Idzan yen mengkono la amsaktum yakti ngeker sapa sira kabeh ela bakhiltum, sungguh akan menjadi kikir, kalian akan menjadi bakhil. Khosyatal infaqi, karena kuatir hilangnya harta karena infak. Wa kana lan ana sapa al insanu menungso iku qaturon cetil, bakhilan tegese bakhil. Karena sifat bakhil ini sudah melekat pada diri manusia, satu-satunya cara bagi kita adalah memaksa dan menguranginya. Mengurangi sifat bakhil, memaksa untuk loman, memaksa untuk dermawan. Jadi ada seperti paksaan. Orang mengerjakan kewajiban itu kan begitu kan, harus agak memaksa diri. Seperti orang mengerjakan sholat gitu kan harus ada agak memaksa kan. Kalau nggak dipaksa, dia leha-leha, dia tidak malas untuk mengerjakannya. Makanya di dalam firman Allah salah satunya tentang sholat ini, hafidhu alas sholawati,
peliharalah oleh kalian beberapa sholat, ya ini sholat 5 waktu. Mengapa memakai kata hafadho yahfidhu, ya, yuhafidhu, muhafadhotan, fi'il amarnya hafidhu, kok tidak dengan mengatakan if'alu as-sholawati, lakukan beberapa sholat itu, tapi Allah memakai kata-kata hafidhu karena lafaz hafadho fa'ala yufa'ilu, hafadho yuhafidhu, muhafadhotan, itu diantara gunanya lil mutawa'ah. Jadi harus ada usaha. Jadi sholat itu memang berat. Kita ini kan sudah hafal bacaan-bacaan sholat, tapi mengerjakannya masih berat saja. Subuh tadi enak, zuhur goda lagi, males. Asar enak, sore-sore, maghrib ditinggalkan berjamaahnya dan seterusnya. Maka memakai hafadho, wazannya fa'ala, lil mutawa'ah. Termasuk karena ada usaha agak memaksa tadi, maka ada balasannya. Balasan orang yang sholat itu bukan main, ya, karena sholat itu yang sangat penting bagi kita, ya. Pertama yang dihisab, kemudian sholat itu melatih kita disiplin, sholat itu mengajak kita untuk DP kepada Allah. Karena orang sholat itu kan tidak boleh ngomong, tidak boleh tidur, tidak boleh. Maka aturannya begitu ketat karena memang manfaatnya sangat besar bagi hamba. Orang yang melakukan sholat 5 waktu akan diampuni kesalahannya di antara 2 waktu sholat sebelumnya, di antara waktu-waktu di tengah-tengah 2 sholat. Kemudian orang yang mengerjakan sholat itu pasti suci. Kalau tidak suci tidak sah sholatnya. Nah, di situ ada anjuran untuk membersihkan diri, bahkan membersihkan batin kita dari selain Allah. Jadi harus khusyuk, fokus kepada Allah. Ya hanya saja khusyuk ini tidak termasuk rukun sholat. Maka kadang-kadang orang sholatnya tidak khusyuk pun ya bisa terjadi, tetapi sudah menggugurkan kewajibannya sholat. Jadi perintah sholat pun diterima Nabi setelah mi'raj, ya, ke langit. Al-Quran aja Kanjeng Nabi di bumi dituruni oleh malaikat Jibril, tapi sholat ini langsung Kanjeng Nabi berhadapan dengan Allah. Jadi dengan mengerjakan sholat maka seseorang menjadi bersih lagi, menjadi dekat kepada Allah. Komunikasi yang bagus adalah melalui sholat. Bahkan ketika mendapatkan kesulitan hidup, Kanjeng Nabi itu ketika mengalami begitu, beliau cepat berwudu kemudian melaksanakan sholat. Jadi sholat itu sangat penting, pengurai masalah. Saya pengalaman ketika kuliah ini, ya, di S3 ini, itu kan sebelum sholat itu kita macet gitu, macet dalam mencari rujukan, mencari ini materinya di mana, ya, tambah lagi kok sampai di sini kok macet gitu. Nah, itu kemudian kita mengerjakan sholat, tiba-tiba setelah sholat itu ya diberi kemudahan. Masya Allah. Jadi kalau kewajiban itu kita dahulukan, maka kita akan diberi kemudahan. Bahkan urusan rezeki termasuk, ya, di dalamnya. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat itu.
Kami tidak memintamu rizki, tetapi kamilah zat yang memberi rizki. Jadi kewajiban sholat kita laksanakan, kewajiban-kewajiban lain kita laksanakan. Itu rizki itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Aslinya apa? Artinya Allah yang menjamin rizki itu sudah jatah. Direwangi ora sholat, ora Jumatan, ora apa-apa demi supaya petungnya berlangsung, tidak terganggu. Malah rugi semua. Sholat wajib tidak dikerjakan ya berdosa, apalagi Jumatan. Jadi Masya Allah, sehingga sholat ini amat penting melatih kedisiplinan kita, melatih kedekatan batin kita kepada Allah, bahkan menjadi salah satu pendorong untuk datangnya rezeki dari Allah. Kita lihat misalnya sholat duha, itu kan doanya Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Gitu kan. Ya Allah, seandainya rizkiku ada di langit, maka turunkanlah. Seandainya rizkiku ada di bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Seandainya rizki itu jauh, faqarribhu, dekatkan rizkiku ya Allah. Jadi itu adalah doa sholat duha. Jadi sholat itu berkaitan dengan rizki ya. Sholat itu kewajiban, tapi rizki tanggungan Allah, jaminan Allah. Kalau kewajiban-kewajiban kita tunaikan, insya Allah kita diberi kemudahan. Jangan seperti ini, khosyatal infak ini tadi. Sebab manusia itu sifatnya bakhil, sifatnya itu tidak puas, tidak pernah puas. Diberi 2 lembah saja pengen ketiga. Dan kalau sudah dapat rezeki, kemudian kecenderungannya untuk bakhil itu ada. Nah, ini peringatan dari Allah. Qaturo, manusia itu adalah bakhil. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil idh ja'ahum faqala lahu Fir'aun inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Ini Allah ingin menjelaskan kisah Nabi Musa ya, keadaan Nabi Musa. Walaqad ataina lan yakti temen wis maringi ingsun Musa ing Nabi Musa tis'a ayatin ing 9 pira-pira ayat bayyinatin kang pertelo wadhihatin kang pertelo wahia. Ada 9 mukjizat yang diberikan pada Musa. Di dalam tafsir jalan itu penafsirannya al-yadu, pertama itu tangan. Jadi tangan Nabi Musa itu mencorong bersinar. Wal aso, yang kedua tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu banyak manfaatnya. Ketika dikejar Raja Fir'aun, beliau pukulkan di atas perintah Allah ya. Allah memerintahkan agar memukulkan tongkat itu ke laut merah, ke laut terbelahlah ya. Karena qatautil azim itu di surat Asy-Syu'ara itu. 2 laut itu nyisih gitu seperti gunung yang besar. Ada lagi fungsinya itu untuk angon wedhus. Wa matil kabiyaminika ya Musa. Apa itu di sebelah kanan Musa? Allah sebenarnya tahu, tapi Allah mengadakan dialog pada Nabi Musa, bertanya, apa itu? Qala hiya asoi atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Wah, Nabi Musa mumpung diajak ngobrol sama Allah, dibuat lama-lama. Orang seperti orang dengan kekasih ya senang bertemu itu tongkatku ya Allah.
atawaka'u 'alaiha, aku kadang bertelekan dengan tongkat itu, lende-lende. Wa ahussu biha 'ala ghanami, juga bisa untuk giring kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, aku dengan tongkat itu bisa memperoleh manfaat yang besar lainnya, manfaat yang lain gitu. Jadi ditanya itu apa Musa? Jawabnya kan itu tongkat, tongkatku gitu. Itu cukup kan? Tapi enggak, Nabi Musa menceritakan wallah ya asoy atawakka 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Jadi karena saking senangnya bersanding dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Itu tadi yang 9 itu adalah 9 mukjizat itu: tangan, tongkat, watufana, tofan, banjir tofan, banjir pada zaman Nabi Musa, wal jaroda, apa itu belalang, belalang yang itu di mana-mana pada zaman Raja Fir'aun, wal kumala, kemudian apa namanya tumo, apa bahasanya tumo itu, wantofatia, ini katak ya. Itu yang banyak di mana-mana ada pada zaman Raja Fir'aun. Kemudian minta kepada Nabi Musa agar dihilangkan, agar berdoa pada Allah untuk dihilangkan. Falamma kasafna anhu idahum biha yang kusun. Ketika sudah kami hilangkan rintangan-rintangan itu, kata, darah dan seterusnya, tiba-tiba mereka nulayani janji, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengakui keesaan Allah. Wadama, dan darah, ini wanaksis samarot, buah-buahan itu dikurangi. Itu penafsiran Al-Jalalain, Imam Al-Jalalain. Jadi Nabi Musa itu diberi 9 mukjizat. Kalau Kanjeng Nabi SAW ya mukjizat yang terbesar itu Al-Quran, lainnya banyak, bahkan ada berapa ya, di itu Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi, karya Imam Baihaqi itu banyak sekali. Ada podium yang ngomong madul kepada Kanjeng Nabi, ada binatang yang berbicara, ada tangan beliau seperti cahaya bulan malam 15, ada beliau itu mukjizatnya di minuman yang seperti gila diceret gitu ya. Itu kan yang minum itu orang banyak, itu takut yang belakang-belakang itu nggak kebagian, ternyata kebagian. Nah, itu mukjizat, hanya satu ceret bisa mencukupi orang banyak. Itu salah satu mukjizat Kanjeng Nabi. Tapi mukjizat yang besar, yang terbesar adalah Al-Quran Al-Karim. Fas'al mongko njaluk mongko takono sira ya Muhammad wa Muhammad Bani Israil ing Bani Israil su'ala takririn lil musyrikin. Jadi pertanyaan yang ya tidak butuh jawaban, tapi pertanyaan untuk mengokohkan ketauhidan, pertanyaan untuk menguatkan kebenaran Kanjeng Nabi. Ala sidqika Ilja'ahum faqalahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa mashura. Jadi ketika ada sesuatu datang kepada Raja Fir'aun, ini Raja Fir'aun itu menjawab, kamu ini tukang sihir, makhdu'an maghluban ala aklika, kamu ini disihir sehingga ucapanmu itu gerambiang, ucapanmu itu melenceng, kamu kok ngajak menyembah Tuhan yang satu. Aku ini loh Tuhanmu yang paling luhur. Qala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang sangat luhur. Tidak ada itu Tuhan lagi, siapa lagi, tidak ada. Nah, ini penolakan Raja Fir'aun.
Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adhunnuka ya fir'aunu mathbura. Masya Allah, dijawab oleh Nabi Musa tuduhan Raja Fir'aun tadi. Kala ngendika sapa Nabi Musa, laqad alimta, yakti teman-teman sampun mirsani panjenengan, pun ngertos panjenengan, ma anzala, ora nurunake sapa haula'i, ora nurake sapa Allah, ora nurunake haula'i ing mengkono-mengkono al ayati. Tidak ada yang menurunkan bukti-bukti keesaan Allah itu illa rabbus samawati wal ardi, kecuali Tuhannya langit dan bumi. Basairo minangka dadi pelajaran. Jadi yang menurunkan dofati kata Adam, darah, kemudian ada lagi topan, kemudian ada yad, al-yadul baydha, tangan yang putih, karena mukjizat, bukan karena penyakit. Itu adalah Allah, itu adalah penguasa langit dan bumi ini. Bukan sembarang apa. Dia itu adalah Tuhan yang menciptakan aku dan panjenengan. Wa inni lan setune utahe ingsun iku la azunnu, yakti nyono sapa ingsun ka ing sira Fir'aun, ya Fir'aunu he Fir'aun, masburon ing wong kang halikan, wong sing binasa, celaka, masrufan anil khair. Panjenengan ndak didudoi dalan bener lek ngoten niku. Kula ngarani panjenengan ngoten niku, kula nyono panjenengan ngoten niku. Keranten napa? Panjenengan mengatakan tidak ada Tuhan selain saya. Pokoknya sombongnya bukan main Raja Fir'aun. Kalau orang membantah, bunuh. Orang melawan, dikejar. Fa'aroda mongko ngarepake sapa Fir'aun ayyastafiza ing yen to ngusir sapa Fir'aun hum ing Bani Israil, tegese Musa wa qaumahu, ing Nabi Musa lan kaume Nabi Musa, minal ardi saking bumi, ardi Misra tegese bumi Mesir. Fa'auraqna mongko ngeremake ingsun hu ing Fir'aun, waman lan wong ma'ahu kang sartane Fir'aun, jami'an halih sekabehane. Karena Raja Fir'aun ini kekuasaannya semakin melangit, semakin membabi buta. Dia ingin mengusir Bani Israel dari Mesir. Maka terjadi peristiwa kejar mengejar antara Raja Fir'aun dan tentaranya dengan Nabi Musa dan kaumnya, yaitu Bani Israel. Fa'auraqnahu, maka kami tenggelamkan ya Fir'aun itu, wa mamma'u, dan orang-orang yang bersamanya, jami'an halih sekabehane. Ini akibat dari kedurhakaan, kesombongan. Jadi akibatnya adalah bencana dan kebinasaan. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun mimbati saking sause Raja Fir'aun seto li Bani Israil, kedue Bani Israil, uskunu manggono sira kabeh al ardo ing bumi. Fa idza jaa mongko nalikane tumeka apa waqtul akhirati, janjine akhirat, tegese as-saatu, tegese dina kiamat, jina mongko nekaake ingsun bikum kelawan sira kabeh lafifan ing jami'an sekabehane. Karena Bani Israel sudah diselamatkan oleh Allah, musuhnya yaitu Raja Fir'aun dan tentaranya dibinasakan di Laut Merah, maka kami katakan kepada Bani Israel, kamu tinggal di bumi yang disucikan, al-ardul muqaddasah, yaitu Palestina, itu negerimu. Tapi nanti itu sampai waktu tertentu. Kalau sudah ada janjiku, yaitu hari kiamat, maka kami akan mendatangkan kalian semuanya dalam keadaan berkelompok-kelompok, dalam keadaan
bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Wabil hakilan kelawan hak angzalna nurunake sapa ingsun hu ing Quran. Wabil hakilan kelawan hak nazaltu nurun apa Al-Qur'an. Wama arsalna lan ora ngutus sapa ingsun ka ing sira Muhammad illa mubasyiron kejaba hale dadi wong kang maringi kabar gembira bil jannah oleh swarga. Marang kabar gembira ini untuk orang pelaku kebaikan. Wa nadhiron lan wong kang ngemotake min kufrin binar. Wa nadhiron man kafaro, memberi peringatan kepada orang yang kufur dengan ancaman neraka. Jadi sudah lengkap lah Al-Quran ini, Masya Allah. Ya tinggallah di bumi ini tapi sampai waktu tertentu. Jadi senang-senanglah sampai waktu tertentu. Kewajiban dijalankan, larangan dihindari. Nah ini diutusnya Kanjeng Nabi SAW tidak lain adalah mubasyiron wa nadhiron, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa Qur'anan lan ing Al-Qur'an farokna misah-misah ingsun hu ing Qur'an. Misah-misah le nurune fi isrina sanatan au salasin. Turunnya Al-Qur'an itu ya dalam hitungan zaman atau waktu ada 23 tahun atau 22 tahun. Jadi lama sekali. Al-Qur'an 30 juz ini turun dalam masa yang sampai 20 tahun lebih. Nah, itu turunnya itu terpisah-pisah, tidak jadi satu seperti Taurat atau Injil. Karena apa? Banyak hikmahnya. Misalnya dulu wanita yang ditinggal mati suami itu iddahnya setahun, kemudian diberi diskon, diberi kemudahan, cukup 4 bulan 10 hari. Nah, ayat yang setahun tadi masih ada di Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Ini menjadi hikmahnya apa? Orang yang mendapatkan kepastian hukum itu iddahnya itu 4 bulan 10 hari, jadi ingat, waduh, dulu itu pernah ada kewajiban setahun ya nunggunya atau masa iddah, tidak boleh menikah. Nah, jadi ingat itu berarti faedahnya besar. Syukur akan nikmat Allah. Kemudian ayat tentang minuman khamr itu sampai 4 kali ya, sampai 4 kali. Di surat Al-Isra, di surat Al-Baqarah, kemudian di juz 7, ada lagi ada 4 kali ya. Jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mereka bertanya tentang khamr dan maisir, judi. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu larangan yang tegas dari Allah bahwa itu adalah perbuatan setan, jauhilah. Karena salah satu syarat kita mengerjakan sholat itu harus dalam keadaan akalnya masih sehat. Kalau karena minuman kan akalnya tidak sempurna. Nah, itu. Tapi bukan berarti kalau sedang lupa kemudian tinggalkan sholat, lupanya karena minum khamr tadi. Kalau gitu enak, nggak ada kewajiban. Nah, tetap ada kewajiban. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, tidak sholat, akhirnya berdosa. Inilah mitra persada. Kebaikan-kebaikan Allah harus diingat dan dilaksanakan, perintahnya. Kemudian peristiwa-peristiwa masa lalu menjadi pelajaran bagi kita pada saat ini. Demikian, mudah-mudahan Allah memberi rahmat pada kita, kemudahan pada kita untuk mengambil pelajaran dan mengamalkan isi-isi dari ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.